tapi pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran atau litaubih, untuk menunjukkan keburukan mereka. Apa sulitnya, apa buruknya, apa mudarat yang akan mereka dapatkan kalau sekiranya mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka mau berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, bukan yang mereka miliki karena kekuatan mereka, tapi sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya mereka melakukan itu? Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Mereka infak, mereka beriman, itu diketahui Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau mereka itu ingkar, kufur, bakhil, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, yaitu dengan memberikan azab, ancaman kepada mereka. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kajian kita ayat 39, ayat 38, 37 sudah. Sekarang ayat 39, ayat 39 surat An-Nisa. Sudah dibuka semuanya, Ibu-ibu? Sudah, Ibu-ibu? An-Nisa 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa kana Allahu bihim 'alima. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa kana Allahu bihim 'alima. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah.
wa kana Allahu bihim alima. Wa madza, dan apa yang memberatkan, menyulitkan, menyusahkan, alaihim, atas mereka, lau amanu, sekiranya mereka itu beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa anfaqu, dan mereka mau menginfakkan, mimma, dari apa-apa, razaqahumullah, yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Wa kana Allah, dan adalah Allah, bihim, terhadap mereka, alima, maha mengetahui. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat ini merupakan kecaman dan menunjukkan betapa buruknya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi wa madza di sini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran atau litaubih, untuk menunjukkan keburukan mereka. Apa sulitnya, apa buruknya, apa mudarat yang akan mereka dapatkan kalau sekiranya mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka mau berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, bukan yang mereka miliki karena kekuatan mereka, tapi sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya mereka melakukan itu? Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Mereka infak, mereka beriman, itu diketahui Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau mereka itu ingkar, kufur, bakhil, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui, yaitu dengan memberikan azab, ancaman kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran yang pertama, buruknya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena di situ disebutkan wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Jadi buruk sekali orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Buruk pikirannya, buruk tindakannya, ya buruk hatinya. Karena kalau mereka enggak beriman kepada Allah, mereka akan beriman kepada selain Allah. Kan gitu. Bagaimana mereka bisa memilih selain Allah sebagai Tuhan, baik mereka akuin atau secara faktanya mereka ikuti. Dan pada dasarnya manusia itu, soal keimanan itu merupakan soal fitrah. Orang itu kalau tidak beriman kepada Allah, karena itu fitrah, dia akan beriman kepada selain Allah.
Samalah dalam kehidupan ini. Orang itu kalau tidak melakukan kebaikan, dia pasti melakukan keburukan. Di situ. Orang itu kalau nggak berpikir yang baik, maka dia akan berpikir yang buruk. Itu. Oleh karena itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak bertauhid, maka dia akan nyembah selain Allah dan macam-macam sesembahannya itu. Yang semuanya itu adalah ya justru merendahkan dirinya. Termasuk orang itu kalau tidak beriman dengan hari akhir, maka dia akan jungkir balik membangun kehidupan dunia yang kemudian akan menenggelamkannya. Orang itu kalau tidak berinfak di jalan Allah, maka dia akan berinfak di jalan syaitan, di jalan keburukan. Oleh karena itu, ayat ini sangat jelas menunjukkan betapa buruknya atau kecaman terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Berikutnya yang kedua, orang itu hendaknya selalu berpikir terhadap suatu masalah, terhadap suatu perkara, yaitu berpikir baik buruknya. Ini baik atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Orang itu harus selalu berpikir ini nafi' atau dhar, ini bermanfaat atau ini madarat. Ayat ini menunjukkan itu. Maka Allah katakan wa madza 'alaihim law anfaqu, apa mudaratnya? Jadi kalau kalian tuh berpikir, kalau kalian tuh beriman kepada Allah, apa mudaratnya? Tentu tidak ada mudaratnya, bahkan ada manfaatnya. Nah, begitu dalam seluruh kehidupan. Hendaknya kita orang yang beriman itu selalu berpikir kalau mau melakukan sesuatu, hendaknya menimbang ini bermanfaat atau tidak. Ini manfaatnya apa? Ini mudaratnya apa? Yang bermanfaat silakan untuk dilakukan. Yang mudarat jauh. Karena kita manusia itu punya akal pikiran dan bisa nimbang. Binatang saja yang nggak punya akal pikiran, dia juga akan nimbang juga kan, tahu juga dalam beberapa hal. Ini pasir atau ini beras, itu ayam kan bisa juga nimbang. Nah, ternyata manusia itu luar biasa. Terkadang nggak bisa nimbang. Ini jelas narkoba, dibeli, ditebar. Nah, itu. Padahal itu merugikan. Itu membuat mudarat. Termasuk dalam persoalan keimanan tadi. Apa untungnya mereka itu beriman kepada selain Allah? Apa untungnya mereka itu hanya menumpuk harta benda dan seterusnya. Berikutnya yang ketiga. Ayat ini dengan demikian menunjukkan wujubul iman billahi wal yaumil akhir. Wajibnya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi orang itu hendaknya senantiasa memiliki dalam jiwanya keimanan yang kuat, yaitu adanya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan ini dalam Al-Quran, dalam hadis selalu disebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Misalnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, atau memuliakan tetangganya, atau berbicara yang baik. Kalau tidak, dia. Berikutnya, yang keempat, kewajiban infak
dan keutamaannya. Kewajiban menginfakkan hartanya di jalan Allah dan keutamaannya. Karena ini disebutkan secara khusus, dirangkai dengan iman. Dan sekali dirangkai dengan iman, maka ini menunjukkan betapa infak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan, itu wajib dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Sudah sering kita sebutkan bahwa infak itu mulai dari yang disebut dengan infak. Itu mulai dari seseorang itu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, untuk dirinya sendiri, itu infak, ya kan? Lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, istri, suami memberikan belanja kepada istri, itu infak. Dan bahasa Al-Qur'annya memang infak lebih umum daripada sedekah, lebih umum. Dan rupanya kalau sedekah itu sedekah itu bisa dengan non materi. Senyum itu sedekah. Tapi kalau infak itu nggak bisa dengan hanya senyum. Istri nggak bisa hanya dikasih nafkah senyum, ya kan? Ya. Harus dengan dikasih nafkah materi. Maka ada kewajiban nafkah kepada istri, kepada anak, begitu juga anak. Lalu kemudian seterusnya. Oleh karena itu, di samping zakat itu wajib, tapi ada selain zakat yang wajib. Zakat itu wajib, tapi ada juga infak lain selain zakat yang wajib, yaitu infak terhadap diri sendiri, infak kepada istri, infak kepada anak, dan seterusnya, dan yang berada di dalam tanggungannya, dan seterusnya. Dan banyak hadis menyebutkan tentang keutamaan infak ini. Di antaranya adalah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Surat Saba ayat 39. Dan apa-apa yang kamu infakkan, maka dia akan menggantinya. Allah akan mengganti. Akan mengganti. Baik diganti di dunia maupun diganti di akhirat. Bagaimana diganti? Ya, diganti di dunia, orang yang berinfak itu akan terus bertambah. Hartanya bertambah, tidak berkurang. Diganti di akhirat, itu ada orang yang berinfak lalu kemudian meninggal dunia. Berarti kan dia nggak dapat balasan di dunia, maka di akhirat. Dan juga rumusnya di dalam hadis disebutkan anfiq yunfaq alaih. Infaklah, maka kamu akan diberikan. Di dalam hadis juga disebutkan setiap hari itu ada 2 malaikat yang turun, ya kan? Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu ganti. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan langsung munfiqan malan atau munfiqa malihi, menginfakkan hartanya. Malaikat mendoakan agar Allah memberikan ganti. Dan sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang nahan hartanya. Artinya punya harta tapi nggak digunakan, tidak diinfakkan, tidak dibelanjakan di jalan yang baik dan yang benar.
Jadi perlu diketahui, infak itu syaratnya setidaknya 3. Infak yang dimaksud dengan infak itu syaratnya 3. 1, dia mendapatkan harta yang halal. Dia punya harta halal. Cara mendapatkan yang halal. Kemudian dibelanjakan di tempat yang benar atau yang baik. Benar atau baik, itu mirip. Yang ketiga, ada niat lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Oleh karena itu silakan dipersiapkan. Jadi setiap hari itu kita punya harta, membeli sarapan untuk anak, untuk istri, itu benar, insya Allah benar kan? Jangan lupa niat, ini karena Allah. Insya Allah kita mendapatkan doa malaikat. Apalagi kemudian terus berinfak kepada di luar itu. Ada kepentingan masjid, ada kepentingan pesantren, ada kepentingan ini memberikan beasiswa ini dan seterusnya, tetangga, jiran dan seterusnya. Itu luas. Itu. Maka akan mendapatkan pahala. Termasuk ya kalau suami memberikan belanja, mungkin kan nggak harian, ada belanja harian, ada belanja bulanan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belanja bulanan, malaikat tahu juga. Gitu. Jadi suami mengeluarkannya itu bulanan sekian langsung. Insya Allah setiap hari malaikat juga akan memberikan itu, memberikan doanya. Karena ada juga belanja itu bulanan, ada belanja itu 3 bulanan, ada belanja itu tahunan, termasuk infak. Infak kan juga begitu. Ada infak harian, ada infak Jumatan, ada infak tahunan dan seterusnya. Termasuk wallahu alam, saya melihat kalau ada orang yang nabung, itu juga infak. Kalau nabungnya itu misalnya saya nabung supaya nanti bisa daftar anak saya sekolah, ya kan? Karena nanti membutuhkan. Saya nabung supaya nanti saya bisa haji, insya Allah juga itu infak. Saya nabung supaya nanti bisa, ya nggak apa-apa, buat rumah, ya kan? Insya Allah itu juga infak. Saya nabung supaya nanti bisa umroh dan seterusnya, infak. Itu infak. Yang tidak merupakan infak itu dia nabung itu untuk dunia atau dikumpulkan saja dan keburu meninggal nggak digunakan, nggak ada niat soal rugi. Bahkan kadang-kadang meruginya itu dia punya uang, lo kain kafan saja itu dikasih orang. Coba bayangkan, lihat, dia punya uang tapi kain kafan saja itu Pak RT yang ngasih. Ya kan? Atau juga ibu-ibu punya uang tapi mau kena untuk sholat saja, itu gantungkan mau kena masjid. Ya kan rugi dia. Padahal seharusnya orang itu punya uang itu digunakan beli baju. Untuk apa? Untuk sholat. Ya kan? Beli baju untuk sholat, beli baju untuk mempersiapkan kain kafan, ya kan? Maka silakan bapak ibu-ibu semua itu mempersiapkan. Nah, ini kain kafan bapak besok, ini kain kafan ibu besok. Nah itu begitu. Dan dicarikan dari hartanya yang paling halal, ya kan? Sehingga nanti menghadap kepada Allah pakai kain kafan itu memang dari jerih payahnya. Sama dengan kita sholat pakai baju itu, baju memang dari kita berusaha. Dan itu bagian daripada infak fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apalagi anak, membesarkan anak, mendidik anak, lalu masih tambah lagi dengan anak orang dan seterusnya disekolahkan dan sebagainya, luar biasa. Tapi kalau harta itu hanya disimpan saja, nanti nyesal. Meninggal dunia, lo hartanya masih ada,
dan tidak terpakai. Itu maka disebutkan di dalam hadis, gimana itu? Rabb, law akhartani ila ajalin qarib. Kan itu. Ya Allah, kalau engkau tunda sebentar, saya akan infak. Karena langsung ingat dia, lo hartanya masih ada tapi belum digunakan. Belum digunakan. Padahal itu sangat penting. Berikutnya. Yang ke? Orang berinfak. Orang bisa berinfak. Itu sebenarnya bukan dari kepintarannya. Ayat tadi menunjukkan orang itu dituntut berinfak itu bukan karena kepintarannya, bukan karena usahanya, tapi dari rezeki yang Allah berikan. Mimma razaqahumullah. Maka soal rezeki itu selalu digandeng dengan Allah supaya manusia itu sadar. Kita itu dapat rezeki bukan karena kita pintar. Ya, bukan semata-mata karena kita kerja keras, bukan. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya buktinya apa? Kita kadang-kadang memikirkan rezeki itu dari sini, ternyata Allah kasih di sini. Ya kan? Kan berarti itu dari Allah. Kita kadang-kadang berusaha mati-matian di sini, tapi Allah nggak ngasih di sini, Allah ngasih yang di sini. Atau juga kita kadang-kadang nggak dapat. Dan andaikan iya karena usaha kita juga, usaha yang kita lakukan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa bahwa infak itu ya ini dari saya, milik saya. Hendaknya orang itu merasa infak ini dari rezeki yang Allah berikan. Yang Allah berikan. Maka disebutkan mimma razaqahumullah. Berikutnya. Yang ke-6. Ayat tadi menunjukkan ini masih infak, agak panjang soal infak. Ayat ini menunjukkan dan memberikan motivasi bahwa orang itu kalau berinfak itu merasa Allah akan ganti. Karena rezeki dari Allah. Dan orang itu kalau tidak berinfak, maka Allah akan nyabut. Karena Allah ngasih kita rezeki itu agar kita gunakan. Agar kita gunakan di jalan Allah tentunya. Karena itu rezeki itu dari Allah, maka harus kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena rezeki dari Allah. Samalah dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, itu kan perasaan kita gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan orang itu. Ini kita beri. Tapi kalau sampai itu justru kita gunakan untuk memusuhinya, maka betapa buruknya orang yang seperti itu. Dan kalau begitu, maka Allah akan mengganti dan menambah. Dan itulah makna daripada ayat la in syakartum la azidannakum. Jadi bukan sekedar syukur alhamdulillah gitu saja ditambah itu. Digunakan. Harta itu digunakan maka Allah akan kasih. Tapi kalau nggak digunakan maka Allah nggak kasih. Lalu dikasih itu saja nggak digunakan kok, belum digunakan. Lalu untuk apa dikasih lagi? Kan gitu. Apalagi kalau ternyata hanya disimpan-simpan saja, tidak digunakan kebaikan, ya diambil oleh Allah. Biar digunakan yang lain gitu. Jadi logikanya demikian. Ayat ini memberikan makna seperti itu. Karena rezeki dari Allah, maka kalau digunakan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Oh ya, ini diganti, ini kasih ini. Sudah digunakan, maka kasih lagi. Tapi kalau tidak digunakan, maka diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah. Berikutnya.
Ayat tadi menjelaskan minnatullah subhanahu wa ta'ala ibadihi ala ibadihi bima a'tahum wa anna al-ata'uhu. Ayat tadi itu menunjukkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar kepada hamba-hambanya dengan apa yang ia berikan kepada mereka. Jadi anugerah itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, karena itu orang itu dalam soal rezeki hendaknya pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Soal rezeki itu hendaknya totalitas bersandar kepada Allah. Bukan berarti nggak usaha, tapi bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bersandar kepada dirinya gitu. Karena anugerah itu dari Allah. Jadi ingat, tawakal dalam persoalan rezeki itu bukan nganggur. Bersandar kepada Allah dalam soal rezeki itu bukan menganggur, tapi bekerja. Di dalam hadis disebutkan itu seperti burung yang pagi-pagi bangun, dan tidak ada burung itu yang terlambat bangun, ya kan? Kan nggak ada itu. Burung itu yang terlambat bangun nggak ada. Jadi orang bertawakal itu terbangun tidak terlambat, seperti burung. Lalu kemudian bersih-bersih, berkicau sebentar, berzikir, terbang, gitu kan? Jadi nggak lama-lama. Ini bangun, udah terlambat bangun, terus bangun tidur lagi, gitu kan? Kalah dengan burung, kalah dengan burung. Maka cepat dan mencari karunia Allah, usaha mencari karunia Allah itu juga merupakan ibadah. Fisabilillah, fisabilillah. Dan terus balik lagi, bukan nggak balik. Burung itu kalau sudah dapat rezeki kan balik lagi, nggak lupa bangun, nggak lupa balik, kembali lagi. Jadi burung itu berangkat dalam kondisi lapar, ya kan, balik kenyang, berangkat aja ya. Dan luar biasa kan, padahal berangkatnya kemana ya nggak tahu, punya pikiran atau tidak burung, di mana ada makanan, ada, yang penting berangkat. Dan pasti ada, karena Allah menciptakan makhluk hidup itu, Allah pada saat yang sama telah menyiapkan rezekinya, itu rezekinya. Oleh karena itu di dalam Islam ya dianggap buruk orang itu kalau menggantungkan rezekinya kepada orang lain, gitu. Orang harus berusaha, gitu. Meskipun ya usahanya bisanya kecil, gitu. Harus berusaha. Berikutnya 9. Ayat tadi memberikan kepada kita perasaan, ada perasaan harapan dan ada perasaan rasa takut, rasa takut. Wa kana Allahu bihim alima, dan Allah itu terhadap mereka maha mengetahui. Kalau kita paham ayat ini, maka dalam diri kita ada perasaan harapan. Harapannya apa? Kita melakukan kebaikan, iman, berinfak, kita punya harapan Allah ganti, ya kan? Allah memberikan ganti yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ada perasaan takut, ya kan? Kalau kita tidak beriman, kalau kita bermaksiat, kita bakhil, maka takut mendapatkan
ya sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu. Ya, kita bekerja itu kalau ada yang melihat, apalagi yang melihat itu atasan, itu kan kita punya harapan. Nanti saya dikasih gini-gini. Ya sama. Kita bekerja loh kok atasan nengok, sementara kita itu ternyata terlambat. Kan? Khawatir gitu, Mas. Jangan-jangan kena sanksi, kan gitu. Karena Allah itu Maha mengetahui. Begitu. Yang terakhir, adanya sikap muraqabatullah, merasa selalu diawasin oleh Allah. Kalau kita itu tahu Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui, maka kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Inilah sifat ihsan. Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah merasa melihat Allah dan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak keimanan. Jadi kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah. Yang besar maupun yang kecil, bahkan yang ada di dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malu kita kalau sampai di dalam hati muncul keinginan yang buruk. Malu kita. Malu kita kalau diam-diam ternyata buka gambar yang tidak senonoh di HP. Malu. Berpikir atau punya pikiran, kayaknya enak bermaksiat, malu gitu. Kayaknya enak berzina, kayaknya enak minum, malu. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi kehidupan Ustaz. Ada Ustaz yang menjelaskan bahwa orientasi kehidupan kita ini punya dulu, karena kita hidup ini punya dulu, nanti baru kehidupan akhirat. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan kita berpikir itu akhirat dulu, baru dunia. Nanti ini gimana penjelasan? Kemudian yang kedua, kalau orang nambah istri itu masuk ke IPA tuh kalau nambah istri. Ya, terima kasih. Ya. Nambah istri berinfak atau bukan? Iya. Asal benar dan karena Allah. Itu. Caranya benar karena Allah gitu. Tidak rusak-rusakan gitu. Tidak rusak-rusakan. Jangan nambah istri tapi membombardir istri yang sudah dibangun. Gitu. Itu namanya punya rumah sudah bagus, mau bikin rumah lagi tapi merusak rumah yang sudah dia bangun gitu. Gak apa-apa, bapak sudah punya rumah ini lalu mau bangun rumah lagi bagus-bagus, ya boleh. Tapi kalau merusak rumah yang lama gitu, nanti bisa kualat. Maksud saya, nanti kalau yang rumah yang baru itu ternyata kok ada masalah, nggak punya tempat kembali, nggak tempat kembali. Dan jangan karena semata-mata nafsu gitu. Karena banyak orang yang nikah lagi karena nafsu, itu ternyata nggak sampai 2 tahun balik lagi gitu. Balik lagi gitu. Boleh nggak saya balik lagi deh itu? Karena ternyata apa? Yang baru itu maunya ternyata hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun ternyata loyo dia nggak mau lagi dia gitu. Jadi akhirnya balik lagi. Karena ada yang konsultasi sama Ustaz, boleh nggak saya terima lagi dia itu? Kasihan saya nengoknya itu, dimarah-marah terus sama istrinya yang baru itu, gitu. Sekarang udah tua dia, istrinya itu nggak mau lagi ngurus itu. Boleh nggak saya terima lagi? Saya sampaikan ya boleh lah, terima jadi amal soleh. Gitu. Jadi jangan begitu. Gitu. Silakan untuk nikah 1, 2, 3 sampai 4. Tapi semuanya dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa jangan maksakan diri gitu. Samalah
Ada yang tanya juga, boleh nggak Ustaz saya nyalak? Boleh, bagus. Tapi kalau bisa, kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan. Kalau nggak mampu jangan. Karena bisa bahaya. Bagus, silakan persiapkan. Kalau bisa, kan? Karena nggak harus semuanya. Yang kedua, apa tadi? Orientasi. Kalau sudah orientasi, yang namanya orientasi ya akhirat. Dunia itu bukan untuk orientasi. Dunia itu hanya jembatan. Gitu. Dunia itu jembatan, bukan orientasi, bukan tujuan. Tujuan kita itu akhirat. Itu keliru. Dan itu godaan setan. Gitu. Lihat, nggak apa-apa, kan harus dunia dulu. Ujungnya dunia, dia nggak sempat akhirat, mati dia. Coba bayangkan. Kalau kita bukan begitu mikirnya, dari awal ya akhirat. Gitu. Dari awal akhirat, tapi untuk akhirat itu memang harus melalui dunia, gitu. Jangan terjebak gitu. Dengan omongan orang, kita pokoknya harus dunia dulu, akhirat belakangan. Karena memang kita di dunia. Nanti besok meninggal gimana? Coba, besok meninggal gimana? Kenapa dia? Kita orang yang beriman itu semenjak awal kita sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa hidup di dunia ini sementara. Kamu di dunia ini cari bekal bukan untuk dunia, tapi bekal untuk akhirat, gitu loh. Jadi kita di dunia ini memang cari bekal. Sholat itu bekal. Kita bahkan cari uang itu untuk bekal akhirat loh. Kita bekerja siang malam untuk cari uang. Itu ingat, ini untuk akhirat. Bekal ini. Termasuk kita menikah. Ini dalam rangka bekal akhirat, gitu. Bukan sekedar bekal di dunia. Termasuk kita beli baju, itu ingat, ini untuk akhirat. Karena apa? Kita diperintahkan oleh Allah sholat, kita diperintahkan Allah menutup aurat, kita diperintahkan oleh Allah ke masjid itu dengan pakaian yang bagus. Ini bekal akhirat semuanya. Gitu. Cuman silakan, nggak apa-apa, nikmati. Hidup di dunia nikmati. Nikmati supaya kita juga mendapatkan 1% dari nikmat Allah di dunia. Jangan hidup di dunia itu susah terus bawaannya itu. Nikmati. Nikmati, makan nikmat. Meskipun kira-kira hanya dengan ikan teri nikmat, ya kan? Nanti kok ada ikan tongkol ya nikmat juga, gitu loh. Dan ingat bersyukur kepada Allah dan ini untuk akhirat. Gitu. Jangan terjebak dengan olah kata yang kadang-kadang menjebak dan itu merupakan jebakan syaitan. Al-Quran berulang kali menyebutkan tentang soal akhirat, keimanan kepada akhirat. Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Gak ada al-imanu billahi wal hayatid dunya. Iman kepada Allah dan iman kepada hidup dunia. Enggak usah. Dunia ini sudah jelas. Gitu. Jadi jangan terpesona. Dan ingat, kita di dunia ini nyari bekal untuk akhirat. Termasuk harta, termasuk jabatan. Kalau ada jabatan, maka itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Gitu. Dunia sekedar kita lewati. Demikian. Ada lagi? Pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ada kalanya hati kita ini lebih cenderung untuk menahan gimana supaya kita berinfak. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa merasakan dampak dari infak ini. Karena dalam kehidupan saya juga saya pernah di saat saya kritis masa-masa COVID dahulu yang sudah dikatakan oleh dokter tidak mungkin bisa selamat, bisa hidup lagi. Karena pada saat itu betul-betul masalah besar puncak COVID dan saya teringat dengan hadis Rasulullah, obatilah segala penyakitmu dengan infak. Dan subhanallah di saat kritis seperti itu saya cuma ingat dengan itu dan saya sempat infak. Ya apa yang saya bisa lakukan pada saat itu. Dan subhanallah secara ajaib dokter mengatakan ajaib Pak, Bapak bisa sembuh dan bisa sehat kembali. Padahal paru-paru saya itu sudah dinyatakan semua sudah putih dan dia
hal-hal dalam kehidupan ini ketika sempit pun, ketika kita berinfak, subhanallah, ada saja jalan keluar dari persoalan kita hadapi. Hanya saja menata hati ini agar senantiasa berinfak. Selalu kita menyadari bahwa sebenarnya infak itu untuk diri kita sendiri itu bagaimana sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Irman Sawiran, ya kan? Saya lihat-lihat siapa tadi? Alhamdulillah. Iya. Ya, itu tadi apa tambahan ya. Jadi infak itu ya luar biasa. Dan sebenarnya ya pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah itu luar biasa. Di antaranya ya infak. Dan infak itu disebutkan tadi itu mimma razaqahumullah, dari rezeki yang Allah anugerahkan. Jadi ini dari Allah. Maka bagaimana supaya kita bisa menata hati supaya enggak berat dan seterusnya? Maka di antaranya memang soal iman. Ini kan soal iman. Ini persoalannya persoalan iman. Kalau iman kita kuat, ya enggak ada berat. Samalah dengan salat juga. Kalau iman kita kuat, ya enggak ada beratnya salat. Enggak ada beratnya ke masjid. Sama. Kalau kita iman kita kuat, ya enggak ada sulitnya itu untuk berinfak di jalan Allah. Karena ini rezeki dari Allah dan ini kita gunakan di jalan Allah, maka pasti Allah akan ngasih yang terbaik. Antara lain tadi, kalau kita sakit disembuhkan oleh Allah. Jadi diganti oleh Allah. Jadi ingat, Allah mengganti infak itu tidak harus dalam bentuk harta. Tapi bisa Allah ganti itu kita disembuhkan dari penyakit, ya kan? Atau kita dijauhkan dari penyakit, gitu. Jadi orang yang pada umumnya terkena penyakit gara-gara kita infak, kita dikasih oleh Allah kamu nggak kena sakit, gitu. Ini anugerah di dunia, anugerah di dunia. Dan silakan dipikirkan semua. Termasuk juga bisa terjadi tidak kita yang nerima, tapi anak kita yang nerima, gitu. Anak kita yang nerima. Kita nyekolahkan anak orang lain misalnya, ternyata tiba-tiba anak kita itu mendapatkan beasiswa. Allah kasih, gitu. Ya kan? Itu bisa begitu. Allah akan ganti. Dan sebenarnya yang paling penting lagi itu adalah akhirat. Maka ingat, hati-hati. Jangan terpesona dengan karunia Allah, penggantian Allah yang di dunia. Hati-hati, gitu. Jangan terpesona. Sebagian ustadz selalu memberikan motivasi ganti di dunia. Saya ingin ngerem. Jangan, hati-hati, gitu. Jangan terpesona. Sehingga orang kalau berinfak itu mintanya selalu motivasinya diganti cash di dunia. Hati-hati, gitu. Nanti terjebak lalu kemudian kita nggak dapat ganti di akhirat, rugi. Itu. Yang orientasi kita gantinya itu di akhirat, gitu. Dan kalau ada di dunia, ya Allah, itu jadikan DP yang membuat saya baik, gitu. Bukan membuat saya gurur, riya, gitu. Bukan membuat saya nanti lupa, gitu. Gitu, jangan, gitu. Iya. Saya juga pernah itu, gitu. Apa orang datang infak berapa? 1 juta atau berapa? Besoknya itu ada orang datang itu ngasih 100 juta, 200 juta untuk ngedak pesantren. Nah, itu biasa, gitu. Tapi jangan sampai kita gurur, jangan sampai kita terpesona, gitu. Jangan sampai kita terpesona. Dan ini ya janji Allah, Allah akan ganti. Nabi juga itu tadi menyebutkan malaikat akan datang tiap hari mendoakan orang yang berinfak itu agar diganti. Nah di sini. Tapi ingat, hendaknya selalu ikhlas. Jangan terpesona. Jangan sampai kita mengurangi keikhlasan kita. Ya misalnya kita sudah berinfak, lalu tiba-tiba kita tunggu-tunggu gantinya nggak ada. Ya kan? Jangan begitu. Yakinlah Allah akan ganti. Dan oleh karena itu ukurannya jangan sampai dunia. Karena kalau ukurannya dunia, nanti kita akan kecewa. Bisa kecewa dan akhirnya nggak ada apa ini. Jadi jangan dianggap infak itu kayak judi. Hati-hati, gitu. Jangan seperti itu. Yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik di dunia dan yang paling penting di akhirat. Gitu. Yang paling penting lagi di akhirat. Dan di dunia ini gantinya banyak. Kalau soal gantinya itu,
Ya, itu tadi diantaranya luar biasa memang. Iya, ada. Saya dengar cerita begitu ya ada. Saudara saya juga gitu, sudah siap mati lah itu. Itu soal COVID itu. Langsung dia pesan istrinya sama ini, "Dek, segera belikan itu tanah itu. Itu pakai kuburan itu, nanti saya kubur pakai tanah itu biar nggak nyulitkan orang," katanya. Alhamdulillah nggak jadi meninggal. Maksudnya sembuh. Sembuh pada itu. Dan banyak yang begitu. Ya. Maka silakan. Allah akan memberikan ganti. Dan ganti itu macam-macam. Bisa itu tadi sembuh dari penyakit, bisa ini, bisa itu. Atau juga ada yang mengharapkan lama nggak punya anak. Ya, saya bilang istighfar, berinfak, insya Allah. Iya. Dan kemudian ternyata beberapa hari berikutnya punya anak. Ada anak. Silakan. Dan itu bagian daripada tawassul yang dibolehkan. Itu. Jadi tawassul yang dibolehkan itu artinya kita minta kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Amal soleh itu antaranya infak. Itu infak. Termasuk diantaranya silakan untuk berinfak kepada orang tua. Silakan. Infak kepada orang tua. Mungkin kecil atau datang dan seterusnya. Itu juga bisa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita. Tapi betul tadi bagaimana caranya? Caranya iman. Senantiasa memperkuat iman. Senantiasa memperkuat iman. Kalau ada orang rajin infak tapi imannya nggak kuat, itu pasti salah nanti. Infaknya karena dunia. Karena dunia. Tapi kalau imannya kuat, maka infaknya ini ya lillahi ta'ala. Dan kita serahkan penuh, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dalam bentuk apa? Dan yang paling penting kita inginkan balasan akhirat. Gitu. Demikian. Waalaikumsalam. Ini edisi di surat Fatir ayat ke-27 yang artinya, tidakkah kau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada bergaris-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Itu maksudnya apa? Fatir 27. Terima kasih. Ini PR. Saya harus buka tafsirnya. Dan kalau nggak salah sudah kita terangkan di subuh. Tapi nggak apa-apa, subuh besok kita lihat atau nanti Sabtu. Supaya saya jawabnya nggak ngarang. Nggak boleh berbicara tentang ayat dengan ngarang. Maksud yang ditanya tadi apa? Putihnya atau apa? Hitamnya? Adalah garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Di antara gunung-gunung itu. Ya, ya nanti insya Allah. Tapi ya saya teringat, saya sudah terangkan ini di pas subuh Ahad. Ya kita melihat langit gunung itu kan ada berwarna, ada pelangi, ada warna-warni, kadang-kadang ada hitam pekat, seperti itu. Kalau mendung itu kan sudah hitam pekat, ada putih, jadi keluar di gunung itu kayak apa itu putih, ini kan biasa, biasa aja. Fenomena alam yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di alam semesta ini. Jadi alam semesta ini kalau kita melihat ke atas itu kan berwarna-warni, dan kita takjub. Masya Allah, alangkah indahnya, ya kan? Tapi sayang, sering manusia melihat keindahan alam tidak membaca subhanallah, tapi malah membaca astaga. Seharusnya membaca subhanallah dan menjadikan hati ini semakin dekat dengan Allah, gitu. Nah, itu arahnya ke situ. Tafakkur alam. Sering orang itu melihat alam itu indah, cukup alam itu indah, tapi tidak mengarah kepada pencipta, gitu. Pencipta. Termasuk gerhana kemarin, ya kan?
Itu kan menunjukkan tentang ya keagungan kebesaran Allah, tentang matahari, tentang bulan. Tapi sayang, orang tidak segera sujud salat itu. Maka kita diajarkan Nabi ya sujud. Ya, kan? Kalau kamu melihat itu indah, maka Allah lebih indah daripada yang kamu lihat. Karena itu ciptaannya. Begitu, arahnya ke sana. Kalau kamu kagum dengan alam semesta, maka hendaknya kamu lebih kagum dengan penciptanya, gitu loh. Gitu. Sama dengan rezeki tadi. Kalau kamu itu suka dengan rezeki Allah, maka seharusnya kamu lebih suka dengan yang memberikannya. Jangan sampai kamu hanya enak sekali makan, tapi lupa dengan yang memberi. Itu kacau manusia yang seperti itu. Demikian. Wallahu a'lam. Pas. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.